Baik saudara, Daniel Tan selalu orang identikkan dengan buku yang saya tulis judulnya Anak Sampah. Apa sih judul buku Anak Sampah itu? Maksudnya adalah biografi saya saudara. Sesuatu yang tidak lazim orang menganggapnya. Padahal pada awalnya buat saya hal yang biasa saja. Ketika dalam satu organisasi saya memberikan testimoni saya, orang bilang kenapa nggak kamu bikin buku? Nah waktu saya bikin buku ternyata puji Tuhan. Salah satu orang yang bersaksi dengan buku itu bilang begini. Dari Medan teman saya dia bilang, ipar gue nih kalau gue suruh ke gereja gak pernah mau. Sekarang dia datang ke gereja bukan cuma ke gereja, dia melayani Tuhan. Setelah saya tanya kenapa, dia bilang begini, iya gue setelah baca tuh buku yang judulnya Anak Sampah, gue bingung tuh orang yang kayak begini Tuhan bisa pakai, apalagi gue, dia bilang begitu saudara. Nah itu membuat dia menjadi orang yang diubahkan pada akhirnya. Lalu 2015, 2016 awal saya cetak ada sekitar 10.000 buku. Ya dalam pelayanan saya bawa, dijual di Gramedia begitu, habis saudara. Dan saya mau cetak kedua lagi, teman saya yang tahu tentang hidup saya, dia bilang, kenapa banyak hal yang kamu gak tulis di sana? Dia bilang, waduh. Saya bilang, jadi gimana nih? Kita tulis nih. Tulis aja, dia bilang. Kenapa emang? Dia bilang gitu. Wah, akhirnya saya mau revisi, tunggu nanti Maret mungkin kita ada cetakan kedua, revisi begitu ya. Nah, apa sih yang menarik dalam buku itu, saudara? Saya lahir di Sumatera Utara tahun 79. Usia saya sekitar 38 tahun hari ini. Papa saya orang Chinese Medan, ibu saya orang Batak. Makanya suaranya begini, saudara, menggelegar. Dan waktu saya dalam kandungan ibu saya, papa saya pergi karena mereka tidak melalui proses pernikahan. Saya disebutnya anak kecelakaan. Lalu ibu saya bingung mau berupaya mengaborsi saya karena takut kalau saya lahir jadi aib. Malu punya anak tapi tidak punya suami. Makanya dalam waktu setelah ketemu dengan mama saya, dia ngomong begini sama saya dalam dialek Sumatera. Aku heran kali dulu nengok kau. Kenapa emang mak? Saya bilang. Iya kuat kali kau dulu dalam perut mama. Maksudnya entah apa aja udah mama minumi biar keluar kau. Tapi gak keluar-keluar kau katanya begitu. Sampai minyak tanah mama saya minum tujuannya supaya saya bisa diaborsi. Akhirnya saya lahir sebagaimana bayi lahir. Usia 9 bulan belum genap 1 tahun gantian mama saya yang kabur. Karena memang malu. Di kampung hidup tinggal punya anak tapi tidak punya suami. Saya diasuh dibesarkan oleh ibu dari mama saya. Nenek saya yang seorang janda tua dan miskin. Saya ulangi, janda tua dan miskin. Dia hanya mengandalkan sebagai pekerja upahan di ladang orang. Dan zaman dulu jarang dibayar pakai uang, dibayarnya pakai hasil tani. Dibayar pakai pisang, kelapa, padi begitu. Nah kalau dibayar dengan barang-barang begitu dia pergi ke pasar, dia jual, pulang dia beli minyak goreng, beli ikan untuk kami makan. Nah usia kira-kira belum setahun masih dikasih susu. Tapi nenek saya nggak punya uang untuk beli susu. Akhirnya dia setiap kali menanak nasi, sengaja dia kasih lebih air, dia ambil, dihidangkan, itulah pengganti susu saya. Jadi tadi pagi saya bilang, saya ini produk air tajin ini. Haleluya. Usia 6 tahun nenek saya masukin daftar saya masuk sekolah. Saya ikuti prosesnya karena nenek saya berpikir bahwa dia tidak mau saya jadi buta huruf. Kelas 6 SD usia saya sudah remaja, 13 tahun. Saya sudah diakui untuk bantu nenek saya sebagai pekerja upahan di ladang orang. Jadi umur 13 tahun saya sudah pekerja keras. Dan kemudian saya bantu nenek saya hidup tinggal bersama dengan nenek saya. Namun tekanan datang. Mereka mengolok-olok saya mengatakan bahwa saya ini anak haram, anak jadah, anak yang dibuang oleh orang tua. Bayangin papa lu aja siapa juga gak tahu dia bilang. Mama lu aja gak sayang sama kamu. Kenapa kamu hidup bikin tambah susah orang? Kenapa gak kamu panjat tuh pohon kelapa, jatuhin badanmu ke bawah biar kamu mati aja sekalian. Bahasa itu saya masih hafal loh. Saya tidak tambahi, saya tidak kurangi. Karena memang itulah yang setiap hari saya konsumsi dari orang-orang sekitar. Nah akibatnya apa? Saya gak tahan. Kamu anak sampah. Makanya judulnya saya bikin Anak Sampah. Biar serem, saudara, haleluya. Lalu kemudian saya putuskan keluar dari rumah nenek saya dan sejak saat itu saya anak jalanan. Saya tinggal di Sumatera. Di Sumatera itu terkenal nama jalan gak ada pertigaan, gak ada perempatan Pak. Semua pertigaan itu namanya simpang. Mulai dari simpang Selayang, simpang Pos, simpang Simalingkar, simpang Helvetia, simpang Limo. Gak tahu ya, pokoknya simpang. Ya saya semua simpang saya singgahi. Ngapain jadi tukang raun gitu loh. Ya pokoknya kerja apa aja namanya anak jalanan saudara. Nah tahun 96 saya
tinggal hidup besar di terminal salah satu di Medan, yaitu Terminal Sambu namanya. Dulu satu-satunya itu terminal. Jadi ini mantan alumni Sambu, saudara. Oh ya, saya lupa, saudara. Nah, kemudian yang 13 tahun tadi setelah saya kerja sama nenek saya, terus gimana Pak, sekolahnya kok nggak dilanjutin, kan gitu ya. Saya nggak tertarik lagi jadi sekolah, saudara. Kenapa? Karena jadi tahu uang. Saya bisa dapat uang, saya bisa melampiaskan keinginan saya. Jajan maksudnya gitu loh. Akhirnya gimana? Udah lulus SD belum? Belum. Jadi saya ini produk air tajin dan yang tidak lulus SD lagi. Jadi hari ini Anda dengar khotbah orang yang tidak lulus SD nih, haleluya. Saudara ya. Nah akhirnya ya oke, jadi saya persingkat, kemudian tahun 96 itu saya ada di Sambo itu. Karena saya putih sipit, orang panggil saya Aseng. Karena tinggalnya di Sambo, muncullah nama julukan saya Aseng Sambo. Tahun 92 sampai 96 Aseng Sambo sayalah orangnya. Lalu teman saya kondektur bus, ketemu di warung, dia bilang, Seng, mau ikut nggak ke Jakarta? Tahun 96, bulan 4. Saya nggak pikir dua kali karena nggak ada beban, saya bilang mau. Tibalah di Jakarta, full busnya itu Bintang 1000 namanya, trayeknya Medan, Jakarta, Bandung, di Celilitan. Lah, waktu tiba di Celilitan pagi hari, saya pelengak-pelengok lihat kota Jakarta karena belum pernah saya datang begitu. Terus teman saya punya inisiatif, dia bilang begini, Seng, kau tunggu di sini ya, kami antar penumpang ke Bandung, nanti sore kami balik lagi, jemput kamu, baru kita balik lagi ke Medan. Saya bilang, wah cocok, kasih uang makan saya bilang. Dia kasih saya uang 20.000, jadi tahun 96, bulan 4, hanya uang 20.000 modal saya, sama baju saya di badan. Lalu saya dengan senangnya, saya tunggu sore hari dia nggak datang jemput saya. Saya juga tunggu besok dia juga nggak datang jemput saya. Saya tunggu sampai hari ini dia nggak pernah datang jemput saya. Berarti Anda tahu bahwa proses saya datang ke Jakarta itu sebenarnya dijorokin gitu loh. Orang Jakarta bilang kan dijorokin begitu, saudara. Luntang lantung nggak punya pekerjaan tetap. Sampai kemudian singkat cerita saya jadi supir pribadi karena memang keahlian saya bisa bawa mobil. Nah yang menarik, bos saya ini orang Muslim. Tapi dia ingetin saya selalu ke gereja kalau hari Sabtu. Saya nggak tahu supaya dia mikir kali bahwa akhlak lu kebangun gitu kali ya. Karena saya kan nganter anak dia sekolah tiap pagi gitu ya. Ya supaya lu bener, nggak nilep uang bensin gitu kan ya. Jujur gitu kali ya. Terus dia bilang, kamu ke gereja ya? Saya bilang, iya Bu. Terus hari Senin dia tanya, kemarin ke gereja nggak? Enggak Bu. Gimana sih kamu kok orang Batak nggak ke gereja? Jadi asumsi dia Batak Kristen. Karena Kristen harus ke gereja gitu loh saudara. Makanya saya bingung kalau ada orang Batak Kristen tak ke gereja. Halo? Coba lihat sebelah saudara, kau Batak bukan? Coba tanya saya, haleluya. Karena orang di luar sana menganggap kalau orang Batak Kristen mesti ke gereja gitu loh saudara. Nah, akhirnya saya capek juga tiap Sabtu iya Bu, Senin enggak Bu. Sabtu iya Bu, Senin enggak Bu. Saya cari gereja. Dan waktu itu saya masuk gereja pertama kali, Tuhan jamah saya. Tuhan pulihkan saya. Cara pandang saya yang pertama Tuhan pulihkan. Kenapa? Karena sebelumnya saya melihat diri saya seperti yang orang tuduhkan kepada saya. Mereka bilang saya anak haram, anak jadah, anak sial, anak sampah dan sebagainya. Nah, saya melihat diri saya seperti itu. Tapi waktu saya datang ke gereja, pas di akhir ibadah, walaupun saya nggak tahu itu, liturgi ibadahnya gua nggak tahu. Tapi di akhir ibadah, pendetanya bilang begini, bahwa engkau berharga di matamu, di mataku, di mata Tuhan dia bilang. Dan telunjuknya tuh percis ke saya gitu loh saudara. Di saat itu saya dijamah oleh Tuhan dan saya melihat diri saya diubah oleh Tuhan dan melihat sesuatu yang punya pengharapan ke depan. Saya tidak lagi melihat Daniel Tan yang lama, tapi saya melihat Daniel Tan yang baru saudara. Nah dari situ kemudian sampai hari ini saya menjadi orang percaya, sudah hampir 22 tahun saya putuskan jadi orang yang percaya kepada Kristus dan saya tidak pernah menyesal akan hal itu. Karena itu siapapun kita dalam ruangan ini, kalau kita mungkin dalam kondisi bingung dengan identitas kita, apa kita benar nih menyandang gelar atau menyandang agama kita sekarang, saya mau pastikan bahwa keputusanmu itu tidak salah. Anda ada di tempat yang benar. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, berjalannya waktu tidak semua harus langsung berubah begitu. Saya ikuti prosesnya, lama-lama kemudian ya saya cuma bisa jadi seorang supir Pak. Dan terakhir 2003 saya supir ekspedisi yang ngelangsirin barang konveksi dari Jawa Tengah dan Bandung. Ke Cipulir, Jatinegara, Tanah Abang begitu ya.
Nah kemudian di situ saya belajar produk yang namanya konveksi pakaian bayi, saudara. Dan kemudian saya jadi calo awalnya. Karena kalau profesi Batak itu orang Medan itu kan biasanya suka jadi calo ya. Nah saya juga lalui itu, saudara. Jadi calo itu maksudnya begini, karena saya orang ekspedisi, saya tahu data. Semua alamat pengirim, penerima kan saya tahu ya Pak ya. Nah kalau misalnya ada satu barang, waktu itu ada satu barang dari Bandung, dia masuk ke Tanah Abang tapi dia nggak masuk ke Jatinegara Pak. Nah saya yang memperkenalkan barang itu di Jatinegara. Dengan catatan Wanipiro, kan begitu saudara. Ya nggak bodoh juga gitu loh saudara ya. Nah kemudian saya kumpul-kumpul uang, lalu saya naik lagi, saya belajar dagang dan hari ini saya menjadi salah satu produsen pakaian bayi terbesar di Indonesia saudara. Puji Tuhan. Setidaknya sudah mengantongi SNI karena 2015 pemerintah mengharuskan setiap produsen pakaian bayi harus ada SNI. Tahun 2016 setelah 6 bulan kemudian saya cek yang bikin tuh cuma baru 3 Pak. Satu dari Surabaya karena dia pemain lama. Kemudian yang kedua dari Semarang karena dia import barangnya. Lalu yang ketiga dari Bandung. Nah yang dari Bandung ini yang menarik saudara. Haleluya. Produk air tajin tidak tamat SD. Anak haram, anak jada, anak sampah dan orangnya ada di hadapan Anda pagi hari ini. Puji Tuhan saudara ya. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kesimpulan saya dari testimoni ini adalah bahwa dalam perjalanan hidup saya, mulai dari lahir sampai hari ini, saya tidak pernah melihat Tuhan meninggalkan saya. Yang setuju katakan amin. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun keadaan kita, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang saya bagikan tadi pagi, izinkan saya 20 menit ke depan untuk membagikan hal yang sama saudara. Jadi Anda lihat ya bahwa Tuhan itu tidak pernah tertidur. Amin ya saudara ya. Segala perkara yang tidak mungkin Tuhan bisa buat menjadi mungkin. Prosesnya ya, orang tanya tadi waktu lagi makan, terus sekarang gimana Bapak dengan orang tua? Saya tidak akan pegang mikrofon ini kalau saya tidak dipulihkan dengan orang tua. Saya cerita sedikit, kejadiannya waktu itu usia 32 tahun, kurang lebih sekitar 6 tahun yang lalu, saya lagi makan di restoran. Waktu lagi saya makan di meja table begitu, saya lihat ada orang yang seusia dengan saya. Cuma yang membedakan ada sepasang orang tua. Lalu bapak si muda ini yang seusia dengan saya ini keluar dari mejanya. Dia hidangin tuh makanan sama papanya. Saya nggak tahu tuh papanya atau mertuanya, gue nggak tahu deh. Tapi itu terjadi di depan mata saya. Waktu saya lihat itu hati saya bicara. Bahwa saya juga punya papa. Cuma masalahnya nggak tahu di mana. Sebelumnya saya nggak pernah pusing. Saya anggap itu semua sudah cerita berlalu. Saya tinggal teruskan kehidupan saya, ya udah. Karena kan saya nggak pernah tahu sosok orang tua gitu loh. Nah lalu waktu kisah itu membuat saya harus cari papa saya. Saya kumpulkan informasi, barulah saya tahu nama papa saya Tan Meng Ho. Makanya saya pakai papa saya Daniel Tan hari ini. Dia tinggal di salah satu Medan tapi pinggiran begitu di Sumatera. Dia buka toko material. Dan waktu ketemu Anda tahu 32 tahun gak pernah ketemu. Dan dia belum pernah lihat sosok saya, wajah saya dia gak pernah lihat. Begitu saya bilang, Pak, dia bilang, siapa? Saya Daniel, anak papa. Belum ada tanya. Saya Daniel, anak papa. Anak yang mana katanya? Dia bingung saudara. Gue bilang, miss nih. Saya sebut nama mama saya sebut nama nenek saya sebut nama daerahnya. Langsung dia pucat putih mukanya. Dia pegang tangan saya, dingin sekali. Saya bingung, kenapa lu kan gitu saudara? Dan akhirnya dia bawa saya ke rumahnya. Nah waktu di rumahnya seru ceritanya. Ayo datang ke rumah. Begitu sampai ke rumah ada istrinya kan. Terus istrinya tanya, Pak siapa? Kira-kira dia jawabnya siapa? Temen gue gitu. Kan gak mungkin. Papa gue bilang, anak saya. Terus langsung itu orang langsung tolak pinggang. Itulah kau wasit main perempuan aja kerjamu. Sampai kau punya anak sebesar ini kau gak tahu. Dia bilang begitu sudah. Waduh kacau ini saya pikir. Saya lepaskan tangan papa saya peluk tuh istrinya. Saya sembah dia. Saya bilang, ibu saya ini manusia. Saya waktu itu bilang apa? Intinya yang saya bilang adalah bahwa kenapa kita harus persoalkan tentang masa lalu? Bukankah kamu bangga melihat saya yang hari ini datang dan saya mau menjadi bagian dari keluarga ini? Saya peluk, saya nggak lepasin saudara. Dia diam aja sampai dia bilang, oh ya udahlah dek, ya udah, bangunlah, bangun. Dari mana? Kau tinggal di mana? Dia bilang, kau udah gede, kau udah makan belum? Duduk, cair suasananya saudara.
Anda tahu nggak bahwa itu adalah keputusan saya? Betul nggak, saudara? Saya bisa aja bilang, gue nggak ada urusan sama lu ya. Tapi hari ini orang yang paling memperhatikan saya adalah dia. Semua kita bisa ciptakan kok suasana. Tergantung bagaimana kita. 2 tahun kemudian juga ketemu dengan ibu saya juga sama. Suaminya itu juga jadi bingung gitu loh. Karena gue nggak tahu, dia mungkin ngakunya perawan kan gitu ya saudara ya. Toto punya anak. Dia bilang, kok bisa kau punya anak sebesar ini, aku nggak tahu. Waktu kita tadi lagi peluk-pelukan, lagi nangis, orang banyak datang begitu. Gue memang udah lihat tuh ada bapak tua duduk di pojok sambil ngerokok, gelisah. Terus ibu saya bilang, itu bapakmu pergi salami. Saya salami, cara nyalaminya juga bukan saya datangnya, saya yang merangkak, saya nyembah. Gue gak ada urusan sama dia. Tapi itu keputusan saya. Dan hari ini orang yang paling memperhatikan saya juga dia. Seusia saya dia tanya, kamu udah makan belum? Udah Pak. Pakai sayur apa? Lah kok tanya pakai sayur apa? Tapi itu bentuk dia punya kasih sayang hari ini. Semua ada di saya. Jadi saudara kalau bertanya bagaimana tentang pemulihan orang tua, saya sudah pernah bawa mereka datang kemari, mereka sudah jalan-jalan dan bolak-balik sudah datang ke Jakarta, saudara. Ya, clear ya saudara ya. Puji Tuhan. Nah, tadi yang mau saya bahas adalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang setuju katakan amin, saudara. Saya ambil ayatnya di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat yang kelima bagian B yang saya mau saya tanggapi. Ayat itu berkata, karena Allah telah berfirman, saya ulangi Ibrani 13 ayat 15, ayat 5. Karena Allah telah berfirman, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah perkataan firman ini kita mesti tangkap Bapak Ibu, supaya kita sadar bahwa apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada amin saudara. Banyak orang kadang berpikir bahwa seolah-olah tidak ada Tuhan. Orang seolah-olah berpikir bahwa Tuhan meninggalkan dia pada waktu dia menghadapi masalah. Tahukah saudara, seringkali masalah membuat kita buta dan tidak lagi melihat kebesaran Tuhan. Itu sebabnya tadi pagi juga saya katakan bahwa masalah itu seharusnya menjadi landasan untuk Tuhan mendarat dalam hidup saudara. Betul apa enggak saudara? Menjadi landasan. Gini loh, bagaimana kita bisa melihat Tuhan berkarya dalam hidupmu? Gimana sih kita bisa lihat Tuhan berkarya kalau bukan dari masalah saudara? Kalau semuanya landai, semuanya baik-baik saja, semua nyaman, semua serba ada, kecil kemungkinannya Tuhan berperan di situ. Saudara tidak lagi melihat kebesaran Tuhan di sana. Apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Kalau saudara lihat waktu dia keluar dari Mesir, coba iseng sekali-sekali cari gitu ya. Berapa jauh sih Mesir dari Kanaan? Nanti Anda akan ketemu tuh. Saya ada hitungannya. Nggak sampai setahun tuh Bu sebenarnya kalau dijalani normal. Nggak sampai setahun Pak. Tapi Tuhan buat berapa lama? 40 tahun sampai satu generasi Tuhan habisi. Luar biasa saudara. Nah, saya menemukan sesuatu begini. Saya boleh salah dong, boleh ya saudara ya. Karena itu kan pandangan saya. Apa yang terjadi bagi bangsa Israel di Mesir? Dia hidup dalam budak. Betul apa enggak saudara? Hidup budak nyaman enggak? Semua serba terbatas. Betul ya saudara ya. Makanya Tuhan perintahkan Musa untuk membawa mereka keluar dari Mesir ke negeri mana? Negeri Kanaan yang limpah madu dan susu. Betul ya saudara ya? Tangkap ya saudara ya. Jadi mereka adanya di negeri budak di Mesir. Tuhan bilang pindahkan mereka ke negeri yang limpah madu dan susu. Nah kalau dijalani normal itu cuma butuh 4 bulan kalau nggak salah saudara. Atau pokoknya nggak sampai setahun lah. 4 bulan, oke kita sepakat 4 bulan umpamanya ya. Bayangkan kalau saudara dalam waktu 4 bulan, dari budak pindah ke negeri limpah madu dan susu, apa yang terjadi? Kemungkinan besar mereka lupa sama Tuhan. Betul apa enggak? Karena mereka di sini akan bilang, wow, yang begini kita nggak pernah dapat di Mesir ini. Yang begini kita nggak pernah alami. Yang begini kita nggak pernah nikmati. Tidak ada eksistensi Tuhan mereka melihatnya. Setuju apa enggak saudara? Karena itu butuh 40 tahun, bahkan satu generasi Tuhan habisi. Supaya mereka melihat apa yang terjadi. Mereka bisa menyaksikan laut terbelah saudara. Dari situ mereka bisa melihat bahwa tangan Tuhan itu berkuasa.
Mereka bisa melihat bahwa setiap malam itu ada tiang api yang membuat mereka tidak kedinginan. Setiap siang hari itu ada tiang awan supaya mereka tidak kepanasan. Mereka tahu bahwa ada buah mana baru setiap hari. Bayangkan, ada yang iseng Pak, coba simpen. Apa yang terjadi? Busuk. Karena Tuhan sediakan baru setiap hari. Dari situ mereka bisa melihat pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Pada waktu tiba di padang gurun, mereka bisa menyaksikan dari batu bisa keluar air. Apa itu namanya kalau bukan Tuhan? Lalu ngelunjak dikasih air terus, ngeluh coba. Dahsyat, mereka bisa menyaksikan kebesaran Tuhan. Sampai pada akhirnya waktu mereka masuk ke negeri Kanaan, mereka sadar, mereka tahu bahwa ini semua adalah pemberian dari Tuhan. Awalnya masalah. Coba kita lihat Keluaran. Saya coba ajak Anda untuk melihat tentang bangsa Israel ini, saudara. Keluaran 6 ayat 5 sampai 8. Saking masalahnya mereka putus asa dan mereka tidak lagi mendengarkan suara Tuhan, bayangkan. Tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir dan aku ingat kepada perjanjianku, lanjut. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukum-hukum yang berat. Lanjut. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tuhan Allahmu. Coba, kalau ada koma kan berarti ada penegasan itu, saudara. Akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Coba lihat ayat 8. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu, dan ditutup dengan kata akulah Tuhan. Coba, kurang luar biasa bagaimana tuh pesannya. Lihat ayat 8. Dan aku membawa, ayat berikutnya mana nih? Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa. Karena apa? Karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Itu sebabnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati. Mungkin saja kita menghadapi masalah hari-hari ini. Dan masalah itu kita berkata, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Banyak orang tanya sama saya. Saya bin Roh Mabes TNI. 2015 Natal Mabes TNI di SSI Sentul itu gagasan saya. Dari situ kemudian bulan 4 Pak Muldoko mengangkat saya sebagai staf khusus beliau bidang agama dan sosial. Saya banyak melayani di angkatan TNI. Bin Roh itu pembina rohani maksud saya. Saya banyak sekali menemukan mereka bertanya sama saya. Dia bilang, Pak Daniel, bukankah Tuhan itu berkuasa? Kalau Tuhan berkuasa, kenapa dia izinkan ini terjadi pada saya? Kan Tuhan tahu Pak akan bagaimana iman saya kalau ini saya alami. Saya bilang begini, kita ini kan menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Betul apa enggak, saudara? Paulus kan bilang begitu. Bagaimana bisa tahu kerajaan tak tergoncangkan itu ada dalam dirimu kalau tidak digoncang? Betul enggak, saudara? Makanya Paulus bilang dalam Korintus supaya kerajaan yang tak tergoncangkan itu tinggal tetap. Tapi kalau ikut goncang juga berarti Anda belum menerima kerajaan yang tak tergoncangkan itu, Bapak Ibu. Setuju nggak ini, saudara? Lalu diperkuat lagi dalam 1 Petrus 1 ayat 7 supaya semua itu untuk menguji imanmu. Kita kadang hebat ngaku punya iman. Kadang hebat ngaku tentang bicara tentang Tuhan, tapi nggak pernah bicara sama Tuhan. Halo? Kita boleh hebat, kita bilang tapi bagaimana ketika kita menghadapi masalah? Jadi nomor 1, cara berpikir kita berubah. Karena seolah-olah Tuhan meninggalkan karena masalah. Yang kedua karena kita salah fokus. Orang beken bilang sekarang gagal fokus. Coba fokusnya sama Tuhan.
kita tidak akan pernah lihat masalah, saudara. Setuju ya Bapak Ibu ya? Tadi saya bilang ilustrasinya ketika orang naik pesawat pertama kali. Apa yang dia lihat di bawah bisa kelihatan dengan jelas. Orang jalan juga dia bisa lihat. Tapi makin tinggi dia naik, makin kecil dia lihat. Makin di atas, posisi dia tidak lagi mengharuskan dia bisa melihat sesuatu di bawah. Betul enggak saudara? Tahukah saudara ketika hal itu juga kita tarik, bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Lama-lama masalahnya bukan tidak datang saudara. Masalah itu datang, tapi kita melihat Tuhan yang besar. Maka itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika Yosafat menerima ancaman dari bangsa Amon, dari bangsa Moab, dari orang Meunim. Bayangkan 3 pasukan besar bersekutu untuk menghancurkan bangsa Israel. Dia takut. Tapi 2 Tawarik 20 ayat 12 berkata, kami tidak mempunyai kekuatan untuk melawan yang laskar yang besar ini. Namun mata kami tertuju kepadamu. Ketika perkataan itu keluar, apa yang terjadi? Tuhan bilang, siapkan pasukan pemuji. Gimana ngadepin pasukan perang dengan pasukan pemuji? Kan udah bukan cara-caranya duniawi lagi, saudara. Betul ya saudara ya? Dan Anda mesti lihat tuh ayat. Waktu keluar bangsa Lewi menaikkan puji-pujian, berdiri di muka orang bersenjata. Lah piye perang begini saudara? Modelnya. Di depan musuh nih Pak. Bani Amon, Moab dan orang Meunim. Lalu harusnya kan dilawan dengan peralatan senjata toh. Enggak loh. Disalib sama orang paduan suara. Lalu mereka nyanyi, mereka nyembah. Apa yang terjadi? Waktu Moab, Amon dan Moab, Amon dan Meunim, ada satu daerah lagi yang mereka harus lalui, yaitu lembah Seir. Ada penduduknya. Dibuat bentrok sama orang Seir. Perang. Begitu perang mereka tumpas itu penduduk Seir. Setelah tumpas penduduk Seir, 3 pemimpinnya lihat-lihatan. Kan kita mau hajar Yehuda, kenapa kita mesti hajar Seir? Kan lu yang suruh, dia salah-salahin dia saudara. Anda ngerti gak ini? Kan lu yang perintahin, lu yang di depan, gak ada. Coba tanya orang Meunim. Orang Meunim bilang, gua di belakang ya. Akhirnya mereka saling baku bunuh dan pasukan yang dipimpin oleh Yosafat bukannya berperang, tapi mereka menikmati berkat Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Seringkali Tuhan izinkan masalah datang dalam hidup kita. Tujuannya adalah untuk mendidik kita, saudara. Betul ya? Karena anak yang dikasihinya dia pasti dia didik gitu loh. Anak yang dia kasihnya dia pasti hajar kita. Betul ya, saudara? Anak yang dia didik dia pasti memang didik kita. Melalui peristiwa, melalui masalah, melalui apapun yang kita hadapi. Jangan sampai membuat itu kita undur dari Tuhan. Perjamuan di Kana, Yohanes 2. Saya sengaja bawa cerita-cerita begini gitu ya saudara. Supaya Anda lihat, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Apa yang terjadi dalam perjamuan itu? Yohanes 2 itu. Mereka kehabisan anggur. Betul apa enggak saudara? Mereka kehabisan anggur. Mereka tidak tahu lagi apa yang mereka harus lakukan. Tapi Ibu Yesus datang sama Yesus. Ibu Yesus tidak cari panitia Pak. Kalau kita dalam pesta habis makanan yang dicari, mana nih catering? Kan begitu saudara. Tapi Ibu Yesus datang sama Yesus. Terus dia bilang begini, mereka kehabisan anggur. Terus Yesus bilang, apa urusannya sama gue? Lihat ya, Yesus tuh bilang begini, waktuku belum tiba. Lah kalau waktu belum tiba seharusnya kan tidak terjadi apa-apa. Betul ya Pak ya? Tapi apa yang terjadi? Tuhan lakukan enggak? Tuhan lakukan karena Tuhan lebih melihat kebutuhan kita daripada waktunya. Setuju gak dia sama saya saudara? Dari situ saya belajar, sekalipun kita bilang, kita anggap bahwa ini tidak mungkin. Tapi kalau bagi Tuhan itu mungkin, itu yang Tuhan akan kerjakan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Nah itu sebabnya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Izinkanlah Tuhan yang bermanuver dalam diri saudara. Kalau mau ngikutin nurutin daging, saudara nggak ada rasa puasnya, betul nggak? Firman itu tadi bilang apa? Cukup, betul nggak? Maka itu belajarlah dengan rasa cukup supaya kita bersyukur kepada Tuhan. Ada amin, saudara. Poin saya yang terakhir. Kalau begitu Tuhan tidak pernah meninggalkan ya. Ada satu lagi cerita, kolam Bethesda. Di kolam itu ada orang lumpuh, betul ya? Berapa lama lumpuhnya? 38 tahun. Wah, itu lama enggak saudara?
Lama banget Bu, seumur saya. Bayangkan penantian dalam doa 38 tahun. Itu dari dari doa puasa sampai puasa doa kali. Tahu doa puasa, doa dan berpuasa. Lama-lama dia nggak lihat jawabannya. Udah dah sekarang gue puasa aja berdoa. Waktu Tuhan lewat, Tuhan tinggalkan? Yesus tinggalkan? Enggak. Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Dia curhat. Kenapa? Karena memang udah putus asa. Dia bilang, guru, sudah 38 tahun saya duduk di sini. Dan setiap kali malaikatmu menggoncangkan air itu, saya selalu didahului oleh orang lain. Sehingga saya tidak pernah punya kesempatan untuk sembuh. Tuhan bilang, bangkit, angkat tilammu, dan jalan. Nggak ada urusan mau masa lalumu kayak apa. Tentang kehidupanmu di masa lalu seperti apa. Tuhan tidak pernah tertarik dengan masa lalu kita. Halo? Tadi pagi saya bilang, ada nggak pengharapan di masa lalu? Halo, ada nggak? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, coba bilang sama sebelah saudara, ngapain kau ingat-ingat? Coba bilang begitu. Loh, kadang tuh ya gini-gini, anak muda, orang-orang muda seringkali mengkondisikan keadaannya akibat dari masa lalu. Ini gara-gara orang tua gue nih. Coba dulu dia dengerin saya, pilihan saya mau kemana. Enggak begini gua, kata, Tuhan bilang enggak ada urusan. Tuhan punya urusan hidup kita hari ini dan bagaimana kita berjalan ke depan. Itu sebabnya orang yang beriman, alasan kita untuk melihat ke depan bukan karena bukti, bukan karena tanda, tapi karena ada Yesus di depan. Halo? Kalau orang lumpuh 38 tahun saja tidak Tuhan tinggalkan. Berapa lama sih pergumulan kita? Tuhan tidak tinggalkan. Tadi saya juga bilang Hagar. Hagar itu kan seharusnya tidak masuk kanon, Pak. Betul ya saudara ya? Nggak ada tertulis sebenarnya. Karena agenda Tuhan jelas bilang dalam Kejadian 15. Dalam rahim Sarah keturunanmu akan banyaknya sama seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Clear, jelas. Keturunan dari rahim Sarah. Bukan Hagar. Nah, Kejadian 16 masuk. Begitu lihat opa lagi merenung. Memikirkan gimana ya punya keturunan sama banyaknya seperti bintang di langit, laut di pasir. Pasir laut di pasir. Pasir di laut, satu aja nggak punya. Gimana nih? Oma tahu kali ya, opa lagi merenung. Dia bilang, kamu lihat nggak itu pembantu saya? Dia kan lebih muda dari saya. Kenapa nggak lebih baik kamu samperin dia? Siapa tahu dengan demikian yang dimaksud oleh Tuhan bisa terwujud. Nah, coba-coba bantu Tuhan kan ini. Lalu waktu disamperin, hamil, ngelunjak. Benar gak? Baca tuh nanti ayatnya Kejadian 16 sudah. Lalu Sarah bilang, loh kenapa nih anak kau berubah? Abraham bilang, ya udah itu kan dia dalam kuasamu, terserah lu mau bikin apa sama dia. Diusir, begitu diusir balik, begitu diusir kan pingsan tuh di padang gurun, betul gak? Lalu dijumpai sama malaikat. Balik kamu kata malaikat. Betul ya saudara ya? Karena keturunan Abraham. Rahim yang ada dalam diri, benih yang ada dalam rahimmu juga akan diberkati Tuhan. Wow. Saya tanya tadi pagi begini. Kita ini keturunan yang sana atau keturunan yang... kita ini keturunan yang sana lagi. Yang sana yang mana gitu ya saudara ya? Saudara ini keturunannya dari Sarah, Ishak, atau keturunan dari Hagar? Halo? Loh, kok bingung? Keturunan dari Sarah, kita kan keturunan Ishak, betul ya Pak ya? Ya, anak perjanjian. Jadi maksudnya begini, kalau yang sana saja Tuhan tidak tinggalkan. Bilang sama sebelah saudara, apalagi kamu. Halo, beri kemuliaan buat Tuhan. Loh, lihat loh, benar gak saudara? Kalau Anda lihat Kejadian 21, terus 20 begitu, lihat. Yang seharusnya tidak masuk kanon saja Tuhan tidak tinggalkan. Apalagi kita anak perjanjian, Tuhan tidak pernah tinggalkan itu. Apa yang harus kita lakukan kalau begitu saudara? Coba kita lihat beberapa poin saudara ya. Nomor 1, ketika kita menghadapi masalah, kita harus ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Karena dalam Kolose 1 ayat 16 ditulis di sana. Segala sesuatu ada di dalam dia. Muncul tuh ayat dulu. Supaya jelas.
Takutnya ada orang Manado bilang, mana DP ayat itu? Ada dang, ini DP ayat. Haleluya. Mana Jo? Kolose 1 ayat 16. Ya, alasan kenapa kita mencari Tuhan. Karena jelas ditulis dalam Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu. Lihat, yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tak kelihatan. Bicara tak kelihatan itu yang masa depan, Bu. Semua sudah Tuhan ciptakan gitu loh saudara. Dan yang baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia, untuk Dia. Jelasnya saudara ya, kuat pesannya, alasan kita untuk kenapa kita mengambil keputusan untuk mencari Dia. Karena segala sesuatu ada di dalam Dia. Yosafat menerima ancaman itu tuh dalam 2 Tawarik 20. Awalnya dia takut Pak. Coba lihat Yosafat, coba 2 Tawarik 20 ayat 1 tadi. Awalnya dia takut, manusiawi Pak. Dengan ancaman orang bisa takut. Coba lihat, mana tadi? Ya ini. Setelah Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama pasukan orang Meunim, ayat 2. Datanglah orang memberitahukan Yosafat bahwa suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Haseson Tamar, yakni di En-Gedi. Jadi waktu lihat pasukan besar itu mau datang nyerang, mata-matanya Yosafat kasih laporan, tuanku ada pasukan besar nih mau menyerang. Gitu ya. Apa reaksi Yosafat ayat 3 saudara? Lihat reaksinya. Yosafat menjadi takut. Pak, manusiawi. Kalau saya jadi Yosafat pun waktu itu mungkin takut. Bukan takut, pingsan kali. Karena saya tahu kekuatan saya cuma 2.600.000 orang. Kan bangsa Israel cuma segitu. Nah, kekuatan musuh banyak. Apalagi mereka punya pengalaman jajah bangsa Israel 18 tahun kalau Anda lihat sejarahnya. Dia takut, tapi luar biasanya lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Tahukah saudara, masalah boleh datang dalam hidup kita. Dan kita pun boleh takut, tapi keputusan kita itu menentukan. Betul ya saudara ya? Keputusan kita itu menentukan reaksi kita berikutnya. Coba bilang reaksi. Reaksi itu gak bisa dibohongin, betul gak saudara? Reaksi itu paling konsisten daripada perkataan, betul? Iya. Mau ngomong apapun kita, kalau kita iman kita kuat, kita akan berkata segala sesuatu aku akan tanggung bersama dengan Tuhan. Pasti selalu ada jalan keluar kok. Mau mencari Tuhan? Amin. Waduh, waktunya udah habis nih saudara. Lalu yang berikutnya lagi apa yang harus kita lakukan? Ingat kebaikan Tuhan. Ingat kasih Tuhan. Yang setuju katakan amin saudara. Perlu gak kita mengingat kebaikan Tuhan? Halo? Perlu ya? Sangat perlu supaya kekuatan kita muncul. Kita bisa melihat bahwa penyertaan Tuhan. Kalau saja dulu Tuhan tolong saya. Apalagi hari ini Tuhan juga pasti tolong saya. Tadi pagi sih saya tanya Pak, saya tantang. Saya siapin uang 1 juta. Kalau ada yang berani mengklaim bilang bahwa tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan. Maju ke depan Pak, saya kasih 1 juta. Ada gak? Halo? Saya tanya ulang nih ya. Ada gak yang berani mengatakan bahwa saya tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan? Ada? Enggak ada ya? Kalau gitu kita semua sepakat dong ya. Bahwa semua kita pernah mengalami kebaikan Tuhan. Setuju ya saudara ya? Coba bilang sebelah saudara, ingat itu. Loh benar apa enggak saudara? Ya gini, waktu kita ingat Tuhan pernah tolong kita, kekuatan yang baru muncul. Saudara akan menemukan jawaban di sana. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita harus selalu mengaktifasi roh yang ada dalam diri kita. Coba bilang aktivasi. Bukan sesuatu yang berat toh bahasa itu. Ngerti ya? Jangan kalah sama anak SD Bapak Ibu. Saya aja ngerti apa maksud aktivasi. Tahu ya saudara ya? Aktivasi apa sih artinya? Kita hidupkan setiap hari. Betul ya saudara ya? Bangun hubungan setiap hari. Setuju ya saudara? Ya. Apa yang membuat saya, mendasari saya bisa berdiri di hadapan Anda hari ini? Karena firman Tuhan. Kalau pengalaman modal, aduh gak ada apa-apanya saya ini. Tapi karena firman, saya berani berdiri di hadapan siapapun. Itu sebabnya Anda mesti aktivasi roh yang ada dalam diri saudara setiap hari. Bukankah Roma 12 ayat 11 bilang apa? Janganlah kerajinanmu menjadi kendor.
Tapi biarlah rohmu apa? Jadi kalau roh mau menyala-nyala, roh kita mau menyala-nyala, ada upaya dong yang harus kita lakukan. Betul ya? Apa upayanya? Kerajinan kita jangan kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dan ingat, orang yang rohnya menyala-nyala nggak akan bisa diam, saudara. Pasti dia melayani Tuhan. Ayat itu kan bilang, dan layanilah Tuhan. Tapi banyak orang tua kan bilang begini, sana-sana layani Tuhan, biar rohmu menyala-nyala. Jangan dibalik-balik. Kan banyak tuh orang-orang tua dia bilang, sana lu ke gereja deh melayani jadi tukang sapu apa kek biar roh lu menyala-nyala. Nggak bisa begitu, saudara. Reaksi lagi. Dia bisa karena takut segan sama orang tuanya dia datang. Begitu nyapu, sapunya nggak sampai di lantai tuh. Reaksi, saudara. Tapi kalau rohnya menyala-nyala, nggak usah disuruh, dia pasti layani Tuhan. Tanya sebelah saudara, kau mau layani Tuhan apa enggak, saudara? Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saya berharap saudara kita pagi hari ini betul-betul disegarkan oleh Tuhan. Kita bisa melihat ada satu perkara lagi bisa Tuhan lakukan dalam setiap diri kita. Betul ya saudara ya? Bahwa Tuhan tidak pernah terbatas. Itu loh maksud saya saudara. Tapi seringkali pikiran kita yang membatasi. Itu pemain musik gak usah tanggung-tanggung, ayo maju. Dia maju dikit, maju dikit, maju dikit. Dan saya percaya saudara apapun keadaan kita hari-hari ini. Tuhan tidak. Ada satu ayat. Saya suka ayat ini karena gambaran dari ayat ini kadang-kadang adalah seperti kita. Coba kita buka Nehemia 9 ayat 17. Cerita ini Nehemia ini curhat sama Tuhan tentang keadaan orang Israel. Nehemia, ya ini ada. Mereka menolak untuk patuh. Nehemia 9 ayat 17. Dan tidak mengingat perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Yang telah kau buat di antara mereka. Mereka bersih tegang leher malah berkeras kepala. Untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Tetapi engkau Allah yang sudi mengampuni. Yang pengasih dan penyayang. Dan panjang sabar. Dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Tahu kalau saudara Nehemia maksudkan adalah bangsa Israel. Tapi apa yang dimaksudkan oleh Nehemia juga seringkali terjadi dalam diri kita. Betul enggak saudara? Kita dinasehati enggak mau dengar. Kita sudah dikasih firman, disuguhin firman tapi enggak mau tahu gitu loh saudara. Tapi hari ini firman berkata kalau kita kembali dia adalah Allah yang panjang sabar. Dan penuh dengan kasih setianya. Berbahagialah